Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa jurusan Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selamat pagi, Pagi, Pak. Pak. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan untuk mata kuliah Matematika 3. Saya share materi ya. Nah, perkuliahan ini nanti akan kita bahas tentang definisi dan sifat transformasi Laplace. Mata kuliah Matematika 3 ini memiliki bobot 3 SKS diselenggarakan untuk mahasiswa semester 3 dengan outcome mata kuliah yaitu bahwa setelah mengikuti mata kuliah Matematika 3, mahasiswa semester 3 mampu menyelesaikan persamaan diferensial biasa dengan metode integrasi maupun transformasi Laplace untuk menyelesaikan bentuk persamaan diferensial parsial dengan metode numerik, pemisahan variabel maupun analisis Fourier dengan sistematis dan tepat. Mata kuliah ini memiliki dua capaian pembelajaran. Yang pertama adalah mampu menguasai konsep matematika, sains, dan prinsip rekayasa yang diperlukan untuk menganalisis dan merancang serta membuat model dalam penyelesaian sistem engineering terintegrasi dengan tepat. Yang dijabarkan menjadi 3 CPMK. Kemudian CPL yang ketiga adalah mampu merencanakan dan mengembangkan eksperimen berdasarkan standar operasional serta menyelesaikannya berdasarkan analisis dan interpretasi data dengan baik dan komprehensif yang dijabarkan dalam 2 CPMK. Nah, untuk topik kita pada pagi hari ini akan membahas pada CPMK yang kedua, yaitu mampu menghubungkan sifat dan definisi proses transformasi Laplace dengan benar dan menyelesaikan persamaan diferensial dengan transformasi Laplace dengan tepat. Yang mana untuk CPMK ini ya akan kita bahas di 2 sub CPMK atau di 2 kali pertemuan, yaitu di pertemuan ke-9 pada hari ini dan sub CPMK ke-9 pada pertemuan berikutnya. Kemudian untuk sub CPMK yang lain itu untuk mendukung dari CPMK yang lain. Nah, apa itu sub CPMK 8 yang akan kita lakukan pada hari ini, yaitu mampu menghubungkan definisi dan sifat proses transformasi Laplace dengan benar, di mana harapannya atau indikatornya adalah mahasiswa mampu menggunakan definisi dan sifat transformasi Laplace, kemudian mampu melakukan transformasi Laplace dari fungsi real atau fungsi nyata. Baik, apa itu transformasi Laplace? Oh, ini masih ada referensi ya. Referensi dari materi ini adalah Advanced Engineering Mathematics 10th edition ya. Penulisnya adalah Kreyszig ya. Kemudian referensi yang kedua adalah Schaum Outlines Teori dan Soal-soal Persamaan Diferensial. Penulisnya adalah Bronson dan Costa yang diterbitkan oleh PT Gelora Aksara Pratama dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Erlangga. Ini nanti silakan Anda bisa juga mempelajari dari
buku referensi ini materi yang akan kita pelajari. Baik, transformasi Laplace ya. Transformasi Laplace ini dikenalkan oleh seorang ilmuwan dari Prancis ya, yaitu Pierre-Simon Marquis de Laplace. Ya. Selain dia ahli matematika, dia juga ahli astronomi Prancis. Ya. Laplace ini adalah salah satu ilmuwan yang pertama kali mengemukakan bahwa alam semesta kita itu dihasilkan atau diciptakan karena fenomena Big Bang atau ledakan alam semesta, sehingga kemudian muncul adanya matahari, kemudian dari matahari karena putaran matahari menghasilkan planet-planetnya. Salah satunya adalah bumi, gitu ya. Itu adalah salah satu yang disampaikan oleh Laplace. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam apa itu transformasi Laplace. Transformasi Laplace adalah teknik untuk menyederhanakan permasalahan suatu sistem yang mengandung input dan output. Transformasi dapat mengurangi kerumitan perhitungan matematis dalam analisis suatu sistem. Transformasi Laplace menggunakan fungsi sinusoida, fungsi eksponen, ya, operasi diferensial dan integral menjadi fungsi aljabar variabel kompleks. Mungkin Anda kemarin sudah belajar tentang fungsi trigonometri ya, sin, cos, tangen begitu. Kemudian ada fungsi pangkat ya, E pangkat begitu. Kemudian ada turunan, ada integral. Nah, ini ternyata bisa diselesaikan dengan melakukan transformasi Laplace dengan cara membuat atau dengan cara mengubah dalam fungsi aljabar. Ada yang ingat fungsi aljabar itu apa saja? Operasi aljabar itu apa saja? Mas Praja barangkali? Ada yang ingat? Atau Mas Hamdan? Apa Mas? Operasi aljabar. Tambah? Apalagi? Tambah kali bagi kurang, Pak. Nah, jadi operasi aljabar adalah operasi tambah, kurang, kali, bagi. Yang tadinya fungsi sin, cos gitu ya, kemudian turunan itu bisa ditransformasi menjadi fungsi operasi tambah, kurang, kali, bagi. Nah, teknik dalam menjawab soal engineering didasarkan pada penggantian variabel fungsi real, ya, fungsi waktu, fungsi jarak, ya, menjadi variabel kompleks, yaitu bentuk fs. Nah, penerapan pengalihan bentuk matematis untuk penyelesaian persamaan diferensial koefisien tetap linear untuk memberikan dasar-dasar teknik analisis serta pada teknik perancangan. Ini materi tentang transformasi Laplace nanti juga Anda akan gunakan pada sistem kendali, ya, pada sistem kendali, pada teknik kendali ini biasanya dalam bahasa transformasi Laplace. Baik, definisi transformasi Laplace. Ya. Jika suatu fungsi fx terdefinisi untuk x antara 0 sampai tak hingga dan kita menganggap s melambangkan suatu variabel real sembarang, maka transformasi Laplace fx ini ditulis dengan huruf L Laplace begini ya. Nah, simbol Laplace itu adalah huruf L Latin ya, L Laplace begini. Dari Laplace fx akan menjadi fs. Dirumuskan bahwa Laplace dari fx sama dengan integral 0 sampai tak terhingga fx kali e pangkat min sx dx. Untuk semua nilai s membuat integral tak wajar konvergen
Dengan pemusatan menjadi ketika limit akan diperoleh Fs ini sama dengan limit R sampai tak hingga integral 0 sampai R Fx E pangkat min Sx dx. Jika limit tidak eksis, integral tak wajar tersebut divergen dan Fx tidak memiliki transformasi Laplace. Jadi transformasi Laplace ini bisa dilakukan kalau bentuknya adalah konvergen. Saat mengevaluasi integral, variabel diperlukan sebagai suatu konstanta karena integral dilakukan terhadap X. Nah, ada beberapa fungsi atau transformasi Laplace. Yang pertama adalah fungsi konstan. Untuk Fx sama dengan 0, X kurang dari 0, dan Fx sama dengan A untuk X lebih dari 0. Di sini fungsi konstan tidak didefinisikan untuk X sama dengan 0 karena integral 0 minus sampai dengan 0 plus dari A E pangkat min Sx dx sama dengan 0. Transformasi Laplace dari Fx diberikan oleh ini. Laplace Fx sama dengan integral A E pangkat min Sx dx akan sama dengan 1/min S E pangkat min Sx dari 0 sampai tak hingga. Kemudian batas 0 sampai tak hingga kita masukkan ke dalam X, maka akan diperoleh A kali 1/min S E pangkat tak hingga dikurangi E pangkat 0 per min S. Sama dengan ya, A kali 1/e pangkat tak hingga sama dengan 0. Kemudian E pangkat 0 sama dengan 1 ya, per 1/s. Maka transformasi Laplace dari Fx sama dengan A adalah A per S. Secara fisik, fungsi konstan yang terjadi pada X sama dengan 0 merupakan sinyal konstan yang secara tiba-tiba dikenakan pada sistem saat X sama dengan 0. Oke. Kemudian berikutnya adalah fungsi pangkat. Nah, ini kalau X-nya berpangkat begitu. Di sini masih sama untuk Fx sama dengan 0 untuk X kurang dari 0 dan Fx sama dengan A pangkat X pangkat N untuk X lebih besar dari 0 di mana A adalah bilangan asli. Ada yang ingat bilangan asli itu berapa saja? Mulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi bilangan asli itu adalah bilangan mulai dari angka 1 dan positif bulat begitu. Tidak ada pecahannya. Transformasi Laplace dari fungsi pangkat dengan substitusi Sx sama dengan Y, kemudian X sama dengan Y per S, sehingga dx sama dengan dy per ds. Maka akan diperoleh transformasi Laplace Fx ini sama dengan integral A X pangkat N kalikan E pangkat min Sx dx sama dengan integral A kali Y per S pangkat N kalikan E pangkat min Y dy per S. Kemudian sama dengan A S pangkat N plus 1 integral 0 sampai tak hingga Y pangkat N kali E pangkat min Y dy. Nah, integral ini akan berubah menjadi, nah ini namanya fungsi gamma. Ya. Huruf T yang sayap kirinya ini tidak ada, ini disebut dengan fungsi gamma. Gamma dari N plus 1. Atau Fs ini sama dengan A kali N faktorial per S pangkat N plus 1. Ini adalah hasil dari transformasi Laplace untuk fungsi pangkat. Berikutnya adalah fungsi eksponen. Fungsi eksponen ini kita tinjau.
sebagai fx sama dengan 0 untuk x kurang dari 0 dan fx sama dengan a e pangkat ax untuk x lebih besar sama dengan 0. Untuk a dan ini ya a besar dan a kecil itu adalah sebagai sebuah konstanta. Transformasi Laplace dari fungsi eksponen diberikan dengan integral parsial, maka akan didapatkan transformasi Laplace dari fungsi eksponen yaitu integral 0 sampai tak hingga a e pangkat ax dikalikan dengan e pangkat min sx dx. Sama dengan a integral e pangkat min s min a x dx. Ya, kita ingat bahwa kalau fungsinya ini dikali, maka pangkatnya ditambah. Ya, ini jadinya kan ax min sx begitu ya. Nah, kalau minnya keluar kan jadinya s min a kali x. Jika diintegralkan, maka akan diperoleh ya, fs itu sama dengan a kali seper s min a. Baik, ini adalah hasil dari transformasi Laplace fungsi eksponen. Fungsi eksponen menimbulkan satu pol pada bidang kompleks. Dalam melakukan integrasi ini, bagian nyata S akan lebih besar daripada A. Berikutnya adalah fungsi sinusoida. Ini fungsi trigonometri. Untuk fungsi fx sama dengan 0 untuk x kurang dari 0 dan fungsi fx sama dengan a sin omega x. Ini untuk a dan omega adalah konstan, maka akan diperoleh transformasi Laplace fx sama dengan a integral sin omega x kali e pangkat min sx dx. Kita punya hubungan Euler ya, di mana e pangkat j omega x sama dengan cos omega x ditambah j sin omega x dan e pangkat min j omega x sama dengan cos omega x dikurangi j sin omega x. Maka sin omega x akan diperoleh seper 2j kalikan e pangkat j omega x min e pangkat min j omega x. Nah, ketika ini dilakukan transformasi Laplace, ya, sin omega x dikalikan dengan e pangkat min sx dx, maka akan diperoleh a per 2j kali s min j omega dikurangi a per 2j s ditambah j omega. Kalau persamaan ini disamakan penyebutnya, maka akan diperoleh a kali omega per s kuadrat ditambah omega kuadrat. Nah, ini adalah untuk transformasi Laplace dari a sin omega x sama dengan a kali omega per s kuadrat ditambah omega kuadrat. Nah, dari transformasi Laplace ini, baik, kita lanjutkan dengan contoh soal. Ya. Tentukan transformasi Laplace dari fx sama dengan 4 e pangkat min 2x min 5x pangkat 3. Dari tabel transformasi Laplace, di mana transformasi Laplace a e pangkat ax sama dengan a seper s min a. Kemudian transformasi Laplace a x pangkat n sama dengan a n faktorial per s pangkat n plus 1. Maka fungsi ini ketika ditransformasi Laplace akan diperoleh fs sama dengan 4 kali 1 per s min 2 dikurangi 5 3 faktorial per S pangkat 3 plus 1 sama dengan 4 per S plus 2 dikurangi 30 per S pangkat 4. 30 ini dari mana? Nah, 30 ini diperoleh dari 5 dikalikan dengan 3 faktorial. 3 faktorial ini kan kalau diuraikan adalah 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. 5 kali 6 sama dengan 30. Nah, kemudian
secara aljabar dapat disederhanakan ya dengan cara dikali silang. Maka akan diperoleh 4 per S plus 2 itu dikalikan dengan S per 4 per S per 4. Kemudian 30 per S pangkat 4 ini dikalikan dengan S plus 2 per S plus 2. Maka akan diperoleh 4S pangkat 4 per S pangkat 5 ditambah 2S pangkat 4 dikurangi 30S ditambah, maaf, 30S ditambah 60. Kemudian kita sederhanakan menjadi 4S pangkat 4 ya dikurangi 30S min 60 per S pangkat 5 ditambah 2S pangkat 4. Nah, ini adalah contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ya, fx sama dengan 2e pangkat 3x ditambah 3 cos 2x. Ya, ini kita punya rumusan dari tabel transformasi Laplace. Ya, maka fungsi fx sama dengan 2e pangkat 3x ditambah 3 cos 2x ketika ditransformasi Laplace akan menjadi fs sama dengan 2 kali 1 per S min 3 ditambah 3S per S kuadrat ditambah 2 kuadrat. Atau sama dengan 2 per S min 3 ditambah 3S per S kuadrat ditambah 4. Ketika disederhanakan akan diperoleh ya dikali silang maka akan didapatkan Fs sama dengan ini ya 5S kuadrat dikurangi 3S tambah 8 per S pangkat 3 min 3S kuadrat ditambah 4S min 12. Baik, ini adalah contoh proses transformasi Laplace. Baik, selanjutnya ada latihan soal. Nah, kita ada beberapa latihan soal di sini. Kemudian ada menggunakan tabel transformasi Laplace. Ya, barangkali ada dari Anda mau mencoba untuk mengerjakan. Ya. Saya persilahkan untuk mencoba mengerjakan ya beberapa soal yang ada di sini. Atau sebelumnya ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Oke, ada yang sudah siap untuk menjawab? Nanti bisa ditunjukkan catatan coret-coretnya, kemudian didekatkan di kamera sehingga teman-teman yang lain bisa melihat pekerjaan Anda. Oke, caranya gampang ya. Tadi dengan kita lihat aja tabel yang ada di sebelah kanan ini untuk melakukan transformasi Laplace. Oke, Mas Bima sudah siap? Ini yang on cam, Mas Bima. Sudah, Bapak. Oke. Sudah siap, Mas Bima? Sampun, Pak. Oke, bisa ditunjukkan, kemudian bisa sambil jelaskan. Oke. Sebentar, Pak. Kamera saya ngeflow ya, Pak. Iya, ini kurang jelas ini. Oke, bagaimana? Oke, Saya, Pak. bisa sambil dijelaskan, Mas Bima? Baik, Pak. Jadi untuk latihan soal ini saya mengerjakan nomor 5, Pak. Jadi ada fungsi 12x kuadrat ditambah 6 sin h 2x. Nah, itu cara pengerjaannya kita pecah menjadi dua kali pengerjaan. Yang pertama, kita pecahkan dulu untuk problem yang 12x kuadrat. Itu menggunakan rumus yang ada pada tabel transformasi Laplace itu yang ketiga. Ya, betul, ya. Eh, Laplace T pangkat N sama dengan N faktorial per S pangkat N plus 1. Kemudian langsung kita masukkan, itu nanti Laplace 12x kuadrat sama dengan 12 dikali 2 faktorial per S pangkat 2 plus 1. Kemudian sama dengan kita masukkan 2 faktorial itu 2 kali 1, jadi 12 dikali 2 kali 1 per Ya. S pangkat 3 sama dengan 24
per S pangkat 3. Nah, itu Ya, untuk betul. problem yang 12X kuadrat sudah eh, ketemu. Ya, Nah, untuk sekarang ke problem yang 6 sin H 2X. Itu kita pakai yang Laplace sin H omega T. Itu rumus ke berapa? ke 9, Pak. Oke, ya. Sama dengan omega per S kuadrat dikurang omega kuadrat. Ya, Kemudian kita masukkan Laplace 6 sin H 2X sama dengan 6 dikali 2 per S kuadrat dikurang 2 kuadrat sama ya. dengan 12 per S kuadrat dikurang 4. Kemudian Oke. kita itu untuk hasil problem untuk Laplace 6 sin H 2X. Oke. Kemudian kita jadikan satu, kita Sampai jumlahkan. situ saja, Mas. Oh, Kira-kira berarti Anda sudah bisa untuk melakukan proses transformasi. Nanti tinggal penyederhanaannya dengan menggunakan prinsip atau operasi aljabar, gitu ya. iya, Pak. Iya. Nah, ada yang berikutnya yang mau mencoba, Mas Luffy? Baik, Pak. Di sini saya mengerjakan unit nomor 2, Pak. Ya. Nomor 2 itu fungsi sama dengan 5 dikurang 10 sin 3x. Mm-mm. Nah, ini sama dipecah dulu dibagi 2. 5 itu menggunakan di tabel itu menggunakan nomor 1 dan Ya, betul. sin 3x itu menggunakan nomor 7, Pak. Ya, Nah, kemudian menggunakan transformasi Laplace itu sama dengan F S sama dengan 5 per S. Jadi angkanya itu D per S, Pak. ya, betul. Lalu dikurangin 10 dikali sin 3X itu menggunakan nomor 7. W-nya itu diganti menjadi sin Omega itu Mas, bukan W. Bacanya omega ya. omega, Pak. Ya. Omeganya itu diganti menjadi sin 3-nya, Pak. eh, apa omega omeganya kan 3 Mas ya. Ya, diganti menjadi 3, Pak. Lalu Berarti jadi seper S pangkat 2 ditambah omega pangkat 2. Omeganya tadi diganti menjadi 3, Pak. ya. Lalu Jadinya sama dengan 5 per S dikurang 30 per mm, S pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2, Pak. Jadi oke. 10 dikali 3. Oke. Baik, terima kasih Mas Luffy. Baik, Mbak Pak. Aulia. Ada Mbak Aulia? Hadir, Pak. Oke, bisa on cam Mbak Aulia? Sudah. Ya, ini kita punya mahasiswi ya, Mbak Aulia. Silakan Mbak Aulia mau coba untuk soal nomor berapa? Kebetulan saya mencoba yang nomor 1, Pak. Oke, silakan. Bagaimana? Nah, sebelumnya mohon izin menjelaskan, Pak. Untuk yang nomor 1 ini kan bentuknya sama. Dari 3E dipangkat 2T dikurangi 5E pangkat minus 3T. Untuk rumusnya sendiri itu menggunakan rumus yang nomor 5, Oke, yaitu ya. E Yes. pangkat AT sama 1 per S dikurangi A. Nah, untuk cara pengerjaannya sendiri itu kita menghitungnya satu persatu, Pak. Jadi dari yang 3E dipangkat 2T itu dimasukkan menjadi 3 dikali 1 per S dikurangi 2. Hasilnya adalah 3 per S dikurangi 2. Dan untuk yang nomor dan untuk yang 5 sendiri itu 5E pangkat minus 3T dimasukkan ke dalam rumusnya menjadi minus 5 dikali 1 per S ditambah 3. Ya, Nah, setelah dua-duanya ketemu, kita menggunakan proses aljabar. ya. Baik, baik. Ini beberapa contoh soal yang sudah Anda coba kerjakan ya. Saya kira nanti Anda bisa mengerjakan soal-soal yang lain yang
ada di kuis ya. Jadi untuk pertemuan kita pada pagi hari ini latihan soalnya ada di kuis 9 yang ada di My Class Eng UMY ACID untuk mata kuliah Matematika 3. Nanti silakan Anda kerjakan kuis 9 ya, definisi dan sifat transformasi Laplace. Ini kita masukkan ke dalam proses penilaian akhir dari mata kuliah Matematika 3. Baik, saya kira untuk pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat belajar, selamat mengerjakan kuis ini dan semoga Anda sukses selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Kasih, Pak.